Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo edisi Agustus tanggal 11 2023. Mari sebelum kita akan kembali disapa dan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Bapak berikan kepada setiap kami hingga hari ini. Dalam semua pengalaman hidup kami percaya kebenaran sabda-Mu akan menolong, menyertai, mendidik, dan menuntun kami, sehingga kami sungguh belajar untuk mengenali kehendak Tuhan dan mengetahui apa yang harus kami ambil, langkah apa yang harus kami ambil dalam hidup ini. Kami mohon agar kebenaran sabda-Mu menyapa dan menolong kami, karena kami percaya kuasa Roh Kudus membuat kami bukan hanya mengerti, tapi sungguh-sungguh menggumulinya dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-18, Kisah Para Rasul yang ke-18 ayat 24 sampai 28. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Bapak Ibu yang terkasih, kita pasti banyak sekali menerima banyak sekali broadcast renungan ya. Entah itu di WA atau kita yang rajin mengikuti renungan-renungan selain Bina Iman gitu ya, selain gereja online gitu ya. Kita banyak sekali mungkin menerima renungan, membaca, menonton, mendengar begitu ya. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang dengan bebas didengar dan didapatkan. Tentu yang menjadi kunci adalah soal bagaimana kita yang menikmati kemudahan belajar soal firman Tuhan dari berbagai media hari ini harus sungguh-sungguh kritis begitu ya. Jangan sampai pengajaran-pengajaran yang kelihatan baik itu justru malah membuat kita tersesat dalam tanda kutip. Nah, hari ini ketika kita bersama-sama menggumuli satu tema penginjil yang dapat dipercaya, kita belajar dari salah satu penginjil yang ditulis di Kisah Para Rasul. Kitab ini menuliskan banyak sekali penginjil-penginjil gitu ya Bapak Ibu ya. Baik penginjil-penginjil yang namanya sudah sangat terkenal, misalnya dari Saulus menjadi Paulus, begitu ya, Petrus dan semua penginjil-penginjil yang terkenal, tapi banyak juga penginjil-penginjil yang jarang disebutkan atau jarang dibahas. Dan hari ini kita membaca nama seorang penginjil yang mungkin agak jarang dibahas. Kita mungkin pernah mendengarnya di beberapa surat Paulus, terutama di surat Korintus begitu ya. Dan hari ini kita membacanya di Kisah Para Rasul. Penginjil ini bernama Apolos. Karakteristik dari Apolos ini rupanya adalah orang yang begitu pintar berdebat begitu ya. Orang berhadapan dengan orang Yahudi yang hidup di dunia latar belakang orang Yunani itu sangat membutuhkan ilmu apologetik begitu ya, ilmu mendebat, ilmu mempertahankan pendapat begitu. Dan Apolos ini tergolong menjadi seseorang yang mempunyai kemampuan ya, potensi untuk berdebat, dan dia dituliskan dalam kitab suci bahwa dia sangat pintar, sangat fasih. Dia pintar berdebat, dia fasih, dan dia sangat mengerti kitab suci meskipun dia baru mengenal baptisan Yohanes.
Ketika dia mengajar begitu ya di sebuah kota yang tadi disebutkan di dalam kitab suci, dia bertemu dengan sepasang suami istri yaitu Priscilla dan Aquila. Dan ketika mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Apolos itu, mereka tertarik. Mereka sudah percaya kepada jalan Kristus dan menjadi percaya oleh karena apa yang sungguh-sungguh mereka imani. Ketika mendengar dan bertemu dengan Apolos, mereka menjadi lebih ingin mendengar secara private apa yang mereka ajarkan. Apolos datang ke rumahnya karena ajakan Aquila dan Priscilla ini, datang ke rumahnya dan menjelaskan dengan detail. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat karakteristiknya kayaknya sudah cukup begitu ya. Pintar kitab suci, fasih, pintar berdebat. Tapi yang menarik, yang menjadikan Apolos ini seorang penginjil yang dapat dipercaya bukan hanya tentang ilmu keagamaannya. Bukan hanya tentang bagaimana dia mendebat dan sungguh-sungguh mengajar dengan detail jalan Tuhan itu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Apolos itu ketika beranjak dari Efesus ke Akaya, dia dikenal sebagai seseorang atau penginjil yang hidupnya sehari-hari disaksikan oleh jemaat di tempat itu sebagai orang yang berguna. Artinya, apa yang dia ajarkan adalah apa yang dia lakukan. Hari ini, seorang karakter penginjil yang dapat dipercaya bukan hanya tentang kehebatannya mengatakan sesuatu di atas mimbar atau di depan banyak orang, mengajar dengan luar biasa. Tetapi hari ini yang menjadi karakteristik yang paling penting agar bisa menjadi penginjil yang dipercaya dan dapat mempengaruhi hidup orang lain, bukan penginjilnya, tapi Injil itu dapat mempengaruhi melalui si penginjil kepada para pendengar ketika ia membuktikan dirinya bahwa ia dapat dipercaya. Apolos membuktikan dirinya oleh karena, jangan lupa ayatnya, oleh karena ia dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi anugerah Tuhan kepada Apolos bukan hanya tentang kehebatannya berdebat, tapi tentang bagaimana dia menyadari bahwa seluruh potensinya, keberadaan dirinya ketika hidup di tengah-tengah jemaat, dia harus sungguh hidup berguna untuk saling tolong-menolong. Zaman ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, penginjilan yang sejati bukan hanya tentang kehebatan berkata-kata di mimbar, tapi tentang keteladanan. Seorang penginjil yang hidupnya menjadi teladan bagi siapapun yang ia ajar. Seorang penginjil yang hidupnya berguna, bukan hanya pengajarannya, umurnya berguna, tenaganya berguna, kehadirannya berguna, telinganya berguna, tangannya berguna, dan segala hal yang menempel dalam tubuhnya itu berguna untuk menolong sesama. Dialah seorang penginjil yang memang patut dipercaya. Biarlah Tuhan menganugerahi kita setiap talenta untuk bukan hanya saja mengajar, tapi sungguh-sungguh berguna di dalam hidup yang masih Tuhan percayakan. Selamat terus menginjil dimanapun kita berada, dengan apapun yang kita bisa. Dengan keteladanan hidup seorang penginjil, Injil itu sungguh-sungguh akan membuat setiap orang terpesona dan percaya pada Kristus yang hidupnya sungguh-sungguh lebih dari berguna, karena ialah juru selamat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, untuk keteladanan yang Tuhan beri. Bagaimana Injil yang Tuhan ajar itu sungguh Engkau hidupi dan maknai. Sungguh Engkau teladankan kepada kami. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, para penginjil di dunia ini. Entah kami adalah seorang pendeta ataupun jemaat biasa. Setiap kami diberi tugas untuk menginjili dunia ini. Dalam semua konteks yang kami hadapi. Dalam semua talenta yang Tuhan beri. Biarlah kami tidak melupakan bahwa ketika keteladanan dan hidup kami yang adalah Injil yang terbuka ini, sungguh-sungguh harus kami persaksikan dengan sepenuh hati. Dan biarlah sungguh kehadiran kami, hidup kami, tangan kami, kaki kami, hati kami, tubuh kami, sungguh-sungguh menjadi wahana bagi Injil itu, bukan hanya diajarkan, tapi dihidupi, sehingga itu semua dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur demi Kristus Yesus. Amin.